Halo semuanya, hari ini aku mau share soal apa ya. Dulu aku ada pengalaman kerja hampir 2 tahun di hotel gitu sebagai housekeeping karena eh, ya mau tidak mau aku harus memulai pekerjaan walaupun dari nol, yang memulai istilahnya karir karir di sini begitulah. Nah, aku dulu kerja sampai 2 tahun itu masuknya 2 sampai 5 kali. Kalau weekend, eh, 2 weekend dalam 1 bulan itu wajib wajib untuk masuk. Kalau nggak bisa nanti tukeran, terus nanti weekend selanjutnya dia balik lagi gitu. Jadi kita wajib 2 kali weekend selama sebulan itu wajib bekerja. Jadi Sabtu Minggunya kerja. eh aku mau share bagaimana pekerjaan sebagai housekeeping di sini. Itu pekerjaan yang berat ya. Eh, tapi sebelumnya aku transformasi dulu ya. Eh, berubah ala-ala berpakaian sebagai housekeeper. Tunggu dulu. Tada! Aku sudah bertransformasi. Udah kayak housekeeper. Biasanya itu kami pakai t-shirt begini, polo t-shirt, pakai sini ada merek hotelnya, apa namanya, nama hotel, di belakang juga ada seperti itu. Terus pakai apron untuk memudahkan buat lap-lap, pasang, selesai. Terus di depan kamar itu biasanya ada gang kan, kami sudah bawa troli lengkap dengan isi-isinya, linen ala-ala gantinya gitu, ekstra bantal segala macam kalau ada dibutuhkan. Dan di gang itu biasanya juga ada storage atau gudang kecil khusus untuk refill barang-barang yang perlu direfill, maksudnya ada sabun, ada sampo, ada kertas, plastik, laundry, segala macam, banyak pokoknya. Nah itu biasanya ada di gudang kecil yang ada di setiap lantai ya, hampir ya biasanya ada gitu. Saya biar nggak usah naik turun segala macam. Dulu itu di hotel itu ada 3 lantai, plus di seberangnya juga ada 2 lantai yang untuk apartemen segala macam. Jadi kira-kira ya 3 lantai lah untuk kira-kira 75 room, 75 kamar. Nah, biasanya kamar itu terdiri dari 2. Ada yang check out, ada yang Bliven. Nah, yang check out itu biasanya butuhnya kita diberi waktu sekitar 30 menit untuk satu kamar selesai bersih, pokoknya sudah terisi. Kalau Bliven artinya dia tamunya hari itu masih tinggal sampai besok atau beberapa hari kemudian. Nah itu kita hanya mengisi barang-barang yang dibutuhkan tamu, itu sampo segala macam, handuk baru, kertas, ya macam-macam lah, WC roll, apa namanya, kertas WC, tisu WC segala macam. Nah biasanya itu yang diisi, termasuk kalau misalnya ada lantainya ada kotor, di vakum sebentar terus udah selesai. Nah aku mulai ya, gimana kira-kira. Nah setelah masuk kamar yang check out atau apa, biasanya langsung ganti ininya, bednya, linennya. Ini bukan hotel ya, rumahku ya, cuma al-al aja begini. Oh, satu lagi, biasanya itu kami kerja pakai sepatu ya, dan sepatu hitam, celana gelap ya, hitam biasanya. Jadi nggak mungkin naik-naik ke bed, ke kasur. Nah anak-anak sudah copot, ini udah selesai, buang. Kadang-kadang ada baju juga, bajunya
tamu yang ketinggalan. Nah baju itu nanti kita plastik dikasih ke resepsionis, terus bikin laporan. Ada juga dicatat lah siapa ya. Ini kok bandernya jelek banget sih. Gini ya, terus ala-ala. Nah biasanya di bawahnya itu ada 2 macam, 2 atau 3 macam, banyak pokoknya. Kalau di sini ada ini, terus nanti ada gini. Tapi aku pakai yang lama aja ya, karena ini masih baru sebenarnya. Ini cuma ala-ala. Ala-ala. Biar kalian tahu susahnya jadi kerja di hotel itu kayak apa. Dan kita cuma punya 30 menit. In total ya, sama toilet ya, bukan di kamarnya aja. Tapi itu udah inklusif. Ya ampun salah. Nah ini dia. Yang bikin lama itu biasanya kayak gini. Salah. Tapi biasanya hotel-hotel itu kamarnya ukurannya king size segala macam ya. Jadi ukurannya ya gede-gede, lebih gede-gede lagi. Artinya lebih berat lagi. Nah begini. Dulu aku itu nggak bisa masang di rumah sendiri gitu. Aku bingung ini pokoknya sampai bagus. Kalau dulu cuma 5 menit selesai, udah lama. Terus ada lagi satu di atasnya kayak gini misalnya ya. Ini yang lebih halus. Biasanya bahannya katun. Tapi di hotel biasanya warnanya putih ya guys. Soalnya lebih ya untuk higienitas kali ya. Lebih higienis gitu-gitu. Lebih ya kelihatan bersih kalau putih. Kalau ini kan cuma ada 2. Terus ini yang baru. Nah yang baru biasanya itu dia kalau lebih cepatnya kalau inside out kayak gini. Inside out itu artinya kebalik. Kalau kebalik lebih gampang. Jadi gini, tangannya masuk ke pojok-pojok, tarik ini, diambil di pojok, diambil. Ini juga masukin. Sudah lipat 2 kali, lempar. Seperti itu. Padahal kalau di sini kan ada mesin dingin ya. Dia itu ada coolingnya, isinya ini biasanya double. Jadi lebih berat lagi. Kalau ukurannya yang king size, biasanya kita berdua masangnya ini saja. Tapi ada loh yang bisa, orang sini yang bisa cuma 1 orang. Keren kolegaku itu. Tapi aku nggak mau, soalnya rusak. Kasihan tulang punggung. So
sini, masukin. Begini. Terus nggak bisa langsung duduk gitu ya, nggak bisa ya guys ya. Soalnya nanti kalau kita duduk nanti ininya belip-belip buat nggak ada duduk-dudukan. Oh ini ada yang kurang. Biasanya itu setiap bantal ada luarannya putih. Jadi kalau kalian ke hotel ada, harusnya ada. Gini. Ke sarung bantalnya. Oh, masak ke bantalnya maksudku. Baru ke sarungnya. Pojoknya dicek. Kan berat loh kerja sebagai housekeeping. Tapi aku bisa sampai hampir 2 tahun. Kenapa? Ya karena setiap pekerjaan itu berat ya, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Dan walaupun berat, kalau punya kolega yang baik, yang lucu, kalau pas istirahat bisa ngobrol, itu menyenangkan. Daripada di rumah sendiri ngapain? Kayak begini kira-kira. Nah, yang bagian ini, luarannya ini harus masuk ke bagian dalam. Yang ini masuk di sini. Kira-kira seperti ini. Harus rapi. Nah, nanti biasanya ada tambahan bantal-bantal. Plus bersihin semuanya, jendela, segala macam, sampah-sampah dari tamu. Ini kebetulan ada ini, ada sampah. Anggap saja udah hilang. Gini, lampu. Baliknya biasanya ada lukisan-lukisan. Lemari-lemari. Dilap pakai desinfektan. Sampai bersih. Dan gak ada sisa-sisa sidik jari ya. Harus bersih. Bersihnya biasanya pakai air dicampur dengan cuka, bisa juga. Nah, kira-kira udah. Aku bawa laundryannya ke keranjang kotoran, keranjang buat linen kotor maksudku. Udah gitu
Terus teman lain kolega lain biasanya ada yang bagian 5 menit bersihin toilet. Hanya 5 menit ya, sekitar 5 menit. 10 menit, 7 menit itu sudah termasuk lama. Padahal yang kamu bersihin toilet, shower, refill isian, handuk, segala macam, handuk dua handuk besar, 2 handuk kecil, sampo segala macam, pokoknya di refill. Kemudian dipel semuanya, jadi semuanya sampai bersih itu cuma 5-10 menit. 10 menit itu udah lama. Kalau sudah ahli, udah pro, 5 menit sudah selesai. Nah, sudah selesai kayak gini udah selesai. Lalu bagian pindah ke kamar lagi, kamar lainnya gitu. Pindah ke kamar lainnya. Jadi biasanya kalau yang baru itu 2 kolega ya. Aku misalnya sama teman itu misalnya toilet dan satunya kamar, atau kebalikannya, ganti-ganti, bisa gantian sih. Nah, setelah selesai kamar ini selesai misalnya, terus ke kamar yang lainnya. Jadi kamar yang lainnya gitu, yang dia juga ke toilet yang lainnya. Jadi kita itu bareng, kerjanya bareng. Sudah selesai satu lantai misalnya, katakanlah 10-20 kamar selesai kan, kita ambil lah itu vacuum cleaner. Vacuum cleaner ini karena dia tipe untuk hotel, jadi dia itu kakinya itu bisa panjang macam ini, bukan buat hotel ya misalnya, tapi kira-kira beginilah. Pokoknya di vakum semuanya banget, baratkan ini. Nah, vacuum cleanernya itu biasanya mereka beda dan tidak berat, karena itu ukuran untuk industri hotel ya. Jadi nggak seperti ini lebih berat. Terus cepet, udah pergilah nanti ke kamar satunya lagi. Ini ditutup, terus pergi kamar satunya lagi. Bawa vakumnya juga, vakum di kamar sebelahnya, terus semuanya deretan satu gang. Udah selesai, vakum cleanernya itu masukin ke gudang lagi sama barang-barang yang tadi nggak terpakai. Misalnya kan suka ada tuh perang setrikaan, setiap mungkin dipakai tamu, nanti diambil lagi, dibawa ke gudang setrikaan segala macam. Kalau sudah selesai itu, aku masih cek, selesai linen aku cek ada minumannya, teh kopinya masih enggak, gulanya masih enggak, kertas, pulpen, hanger di lemarinya bersih enggak, di atas lemari itu udah bebas debu apa enggak. Terus plastik laundry udah aku bilang tadi belum ya, plastik laundry, pokoknya semuanya harus sudah ada. Tapi kalau sudah hafal sih, di meja itu ada tuk semuanya ada. Terus saya cek lagi di lemari, udah semuanya ada, udah divakum segala macam, tinggalin kamar, tutup kamarnya. Nah, nanti datanglah setelah itu controller yang controller ini tugasnya ngecek apa kamar itu udah bersih belum, pokoknya udah sampai di bawah kaki meja aja mereka cek loh. Kaki meja, kaki kursi itu dicek sudah bersih dari debu apa enggak. Bahkan tipe-tipe bed itu kan ada yang king size itu kan bisa terdiri dari 2. Nah, itu bisa dipisah, dilihat di dalamnya itu masih kotor apa enggak, apa ada botol ketinggalan di situ, apa ada kertas masih jatuh di situ. Itu tugasnya controller yang ngecek. Jadi istilahnya pengecek gitulah. Jadi dia ngecek tiap kamar semuanya. Kalau sudah bersih ya oke.
Kalau ada yang kurang bersih, biasanya yang dipanggil adalah leader kita. Dibilang, ini yang ini, lain kali di bawah meja kamar nomor ini masih ada debu ya gitu. Jadi dia yang lapor, dia yang ngecek, seperti itu. Kalau sudah selesai, tadi kan udah selesai ya kamar-kamar. Kalau sudah selesai satu lantai, pindah ke lantai yang lainnya. Jadi biasanya kita tuh ke lantai 3 dulu, ke lantai 2, baru ke lantai 1. Lantai 1 selesai kan, jadi langsung segera pulang gitu kan. Tapi ya itu tadi, kadang tuh masih ada kurangnya lagi, apa, refill apa gitu kurang. Nah nanti udah turun sampai pakai lift sampai lantai di mana ada gudang, kita ambil barang-barang, terus ya ambil, terus dimasukkan ke kamar yang ada kurang refillnya, begitu. Jeleknya mereka itu bayar kita ya, kalau check out 30 menit ya bayarnya itu cuma ke 30 menit kerja itu. Jadi kalau pegawai baru terus lemot, yang lainnya 30 menit selesai, dia 1 jam, ya bayarnya itu cuma 30 menit itu gitu. Tahu nggak sih? Jadi pekerjaannya itu sangat berat secara fisik. Tapi kalau ya gimana ya, kita itu harus memanfaatkan otak sebagaimana bekerja secara cepat dan efisien. Aku karena terbiasa udah biasa cepet ya, kerjanya cepet, training 1 minggu itu kerja dulu baru 2 atau 3 kali gitu, langsung mandiri. Tapi ada juga kolega yang kerja itu sudah berminggu-minggu, nah dia itu nggak bisa mandiri gitu. Jadi istilahnya mandiri itu, oh ya kamu dilepas bagian kamar dengan si dia gitu kan. Nah jadi setengah bagian, misalnya kamu entah bagian toilet atau bagian kamar seperti ini, harus selesai. Kalau kamu bisa sekali berarti oke. Berarti setiap kerja ya kamu berdua lah sama kolega gitu. Ya kalau yang enggak itu biasanya kebagian bagian bersih-bersih toilet terus. Jadi misalnya aku ngerjain ini, yang lemot itu ngerjain toilet, itu harus bersih kan, harus bersih di segala macam. Aku sudah pergi ke kamar lain, mungkin 2 atau 3, dia masih bisa jadi masih ada di toilet yang sama gitu. Jadi itu harus cepet, dan otaknya itu harus gini, harus ini kan sekarang nih pasang linen seperti itu kan. Di otaknya udah, tadi aku cek kurang notebook, kurang pulpen, kurang teh 1. Teh itu ada bijiannya ya, kadang-kadang ada 3 biji, 3 teh per 3 saset per kamar atau apa, ada jumlahnya, atau cuma 2 gitu ada. Kurang teh, oh ini kurang gula, satunya kurang gula, oh kurang adukan gula, seperti itu. Jadi setiap kerja aku ngerjain linen itu, otakku udah udah begitu. Itu aja menurutku sudah cepat ya. Jadi 25 menit 30 menit satu kamar itu menurutku sudah cepat. Tapi ada lagi nih temenku sekarang yang kerjanya orang Asia juga ya, kerjanya itu lebih cepat lagi. Tapi aku nggak rekomen ya. Jadi karena itu menurutku sebagai batu loncatan biar untuk memulai bersosialisasi dengan bahasa asing, bahasa Belanda. Jadi sebisa mungkin kalau kita memang sudah mencapai target kita gitu, udah sosialisasi, oh oke, aku udah bisa nih bisa bahasa asing lebih bagus. Nah nanti kita loncat cari pekerjaan yang lain. Nah ini pekerjaan yang sekarang ini aku punya adalah pekerjaan yang ketiga. Yang pertama itu pekerjaan yang ya remeh temeh lah gitulah, begitu. Jadi kerja sebagai housekeeping itu sangat berat. Kadang kan suka tanya kan, ya di hotel harus ini, kalau bisa kalau pulang dari hotel linennya dilepas semuanya, boleh.
itu malah kalau menurutku sangat membantu. Kita nggak usah ngelepasin, kalau kalian mau lepas itu bagus deh. Jadi kita langsung datang bersih-bersih, langsung masang gitu kan, langsung masang yang baru seperti itu. Kalau tanya nih, handuknya ini ganti nggak, ganti semua handuk yang sudah terpakai itu diganti, dan mereka itu dicucinya nggak sembarangan. Dicucinya kalau di sini itu ada Stomeray khusus hotel, dicuci suhunya 50 atau 60 derajat ya, aku lupa. Kalau karena mereka putih itu kalau nggak salah 50 derajat, suhu 50 derajat. Jadi handuk-handuk itu semuanya akan bersih. Pulang itu sampai diantar di hotel lagi itu bersih semuanya. Karena datang aja nanti semuanya dipakai kerupuk apa namanya, penutup ya, nggak cuma diantar trailer gitu-gitu aja, nggak, ditutup segala macam. Nah kalau kita pas masang segala macam ada yang kotor, ada bercak atau apa, itu di retur, nanti kita lapor lagi, ada formulirnya begitu. Dan kalau kalian sering takut nih, misalnya oh gelasnya nggak bersih gini-gini, ya gimana sih, itu bisa jadi kita parno atau gini, kalian bisa juga bawa misalnya apa namanya, sabun cair segala macam untuk nyucinya, kalau kalian nggak percaya ya, seperti itu. Kalau nggak ya rebus air panas, itu kan biasanya ada mesin pemanas air, rebus air panas nanti dicuci lagi dengan air panas gitu saja. Begitulah kalau kerja di hotel. Yang sekarang kerja di hotel ya semangat ya, akan ada suatu saat hari yang lebih baik kok, dan percaya itu semua menempa kita buat jadi lebih kuat lagi, lebih strong gitu dalam pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Nah semoga kalian ya ada sedikit bayangan lah kalau gimana kerja di housekeeping kalau di luar negeri itu. Di Indonesia paling juga gitu, kira-kira sama, tapi aku nggak tahu per kamarnya berapa kalau di hotel itu dan berapa menit segala macam. Ya semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe ya. Dah.